Halo guys, hari ini aku mau share tentang dua tanaman keladi aku. Ini alocasia yang cuprea dan ini alocasia yang silver. Ini masing-masing alocasia ini mempunyai sejarah tersendiri gitu ya. Nah, ini yang aku tanam dari 2 bulan yang lalu. Ini sudah mengalami sejarah panjang nih yang ini. Yang cuprea ini dia sudah mengalami masa sungkup, pernah juga aku kira mati gitu ya. Dulu ini pernah mempunyai 3 daun yang cukup besar, namun ini daunnya itu membusuk, jadi aku potong. Nah, aku potong dan dia umbinya itu sudah hampir mati kayak gitu. Terus aku kira tanamannya bakalan mati gitu. Terus aku sungkup ya, cukup 2 kali, malah ini sungkup 2 kali. Ini umbi utamanya ya, ini umbi utamanya, kelihatan kan? Ini justru belum tumbuh gitu ya. Prosesnya setelah aku sungkup 2 kali gitu, ya aku kasih tempat teduh, justru umbinya tuh seperti mau membusuk kayak gitu, udah kayak tanda-tanda membusuk. Terus apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan waktu itu akhirnya aku hujan-hujanin. Udah, cuman itu aja. Aku hujan-hujanin, kayak aku mengembalikan ke habitat aslinya gitu ya. Ketika keladi itu di hutan kan, di tempat yang lembab seperti itu, lembab basah kayak gitu. Akhirnya ini keladi udah aku hujan-hujanin kayak gitu. Nah, lama-kelamaan kalau hujan-hujan itu berapa lama aku nggak ngerti, lupa gitu, aku nggak mencatat. Soalnya aku waktu itu udah mau bener-bener putus asa, karena ini adalah awal-awal aku nanam keladi ya, 2 bulanan yang lalu kayak gitu. Akhirnya ini untuk indukannya ini, yang utama ini dia tumbuh kayak gitu. Dia tumbuhnya awal gitu, tapi dia belum mengeluarkan daun yang belum membuka seperti ini. Ini masih diselimuti seperti ini, masih kuncup kayak gitu tuh daunnya ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini kan anakan baru, dulu nggak ada, sekarang tumbuh ini 1 anakan dan ini 1 anakan lagi, jadi tumbuh 2 anakan. Sedangkan yang indukannya itu belum tumbuh kayak gitu. Ini alokasi yang kedua, yaitu yang silver kayak gitu. Ini memiliki sejarah yang tidak sepanjang tadi yang cuprea kayak gitu. Jadi karena aku sudah belajar dari yang cuprea itu, ketika aku dapat ini dulu cuman daun yang ini yang sudah berlubang seperti itu. Ya, cuman ini. Tapi waktu itu ini juga aku hampir salah ya. Ini dulu dapatnya dari teman aku, udah di pot, tapi kan aku harus mengembalikan potnya. Jadi aku pindah ke pot ini, pot kecil ini. Kemudian setelah aku pindah, ini aku tempatkan di tempat yang istilahnya teduh kayak gitu ya. Teduh, sinar mataharinya tuh sedikit kayak gitu, tidak terkena hujan ya, yang jelas kayak gitu. Tapi karena aku kemudian sudah belajar dari yang cuprea gitu, jadi akhirnya dia cuma aku tempatkan di tempat yang teduh itu sekitar 2 mingguan lah. Nah, setelah itu aku samakan kayak yang cuprea, yaitu aku hujan-hujanin. Nah, dari situ nih muncul nih tanaman daun ini ya, daun baru nih yang ya lumayan lah ya, nggak kecil banget kayak gitu, sudah lebih besar daripada yang ini. Tapi kalau anakannya memang belum ada anakan kayak gitu. Tapi aku seneng banget kenapa? Karena aku tidak harus memotong daun yang satu ini kayak di keladi cuprea aku yang kemudian aku potong gitu. Dulu tuh sedih banget karena dulu daunnya udah 3 besar, kemudian harus aku potong kayak gitu. Nah, itu yang bisa aku share ke teman-teman, gimana awal aku belajar nanam keladi tengkorak ini yang cukup perjuangan ya, tanaman itu sendiri berjuang kayak gitu.
Untuk media tanamnya dari kedua keladi ini sama ya guys, dari tanah, sekam bakar, sekam mentah, kemudian pupuk. Atasnya ini aku kasih ini galar-galar kayak gini, kayak gitu. Oh ya, yang perlu diperhatikan itu potnya, karena ini potnya dulu aku rasa lubang di bagian bawah pot itu kurang. Ya kali ini yang besar ini cuma ada 4 lubang, terus aku tambah lubang lagi ya, aku kasih lubang lagi. Jadi beberapa lubang, jadi biar airnya itu di bawah itu walaupun dia kena hujan nggak mengendang di bawah, jadi tidak terjadi pembusukan di bagian akar kayak gitu. Itu untuk media tanamnya. Dan kalau misalnya ini aku perlu siram gitu, aku siram dengan ini perasan cucian beras kayak gitu. Itu aja. Ini belum pernah aku pupuk karena aku waktu itu cukup takut aja mau aku pupuk atau enggak kayak gitu. Ini cuma aku hujan-hujanin jadinya seperti ini. Udah aku hujan-hujanin gitu. Cuman ini tipsnya itu ketika hujan-hujanin jangan sudah mengalami busuk di akar itu baru hujan-hujanin kayak gitu ya. Jadi waktu aku menghujan-hujankan untuk yang silver ini yang jelas dia tidak mengalami pembusukan gitu ya. Intinya dia oke, baik-baik saja kayak gitu, tidak mengalami pembusukan untuk yang silver ini. Tapi untuk yang cuprea ini dia kan atasnya itu sudah ya daunnya waktu itu awal membusuk, kemudian aku sungkup, kemudian tumbuh lagi gitu, cuman sempat mengering gitu ya karena setelah aku lepas dari supnya sempat mengering, kemudian aku hujan-hujankan kayak gitu, jadi tidak mengalami pembusukan itu. Dan aku juga belajar waktu itu kan sebenarnya gini ya, jadi keladi itu waktu di sini ada bagian yang mengering kayak gitu kan sebenarnya dia melindungi ini ya, melindungi bakal daunnya. Nah itu malah aku lepas, jadi ini terlalu kayak dia itu terkena panas, terkena dingin kayak gitu tanpa ada pelindungnya, jadi dia kayak lonyot rusak kayak gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi kesalahan aku malah aku buka gitu pelindungnya, jadi waktu itu parah. Kalau ini sih ini enggak nih, ini oke aja. Oke. Itu tips dari aku ya, agar teman-teman itu nggak ngelakuin kesalahan dari aku. Itu memang aku belajar untuk nanam keladi itu dari situ, karena dulu aku nggak punya keladian. Jadi ini keladi yang yang awal aku punya itu ini. Salah beberapanya tuh ini gitu ya. Ada yang lainnya, mungkin lain kali aku bisa share ke teman-teman semuanya. Oke, selamat berkebun, selamat menanam, semoga bermanfaat. See you.